Damai Gembala Baik dan Murah Hati, Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan KAJ Radio Live yang dipancarkan dari Jalan Katedral nomor 7, Jakarta Pusat, Indonesia. Jumpa kembali bersama saya Teresia Aki dalam acara Lebih Dekat Dengan. Kali ini saya kehadiran Bruder Petrus Partono PSS. Boleh ceritakan mengenai masa kecil dan keluarga dari Bruder? Saya besar di sebuah kota kecil Jawa Tengah, yaitu di Klaten. Dari Klaten, ya? Keluarga sederhana di sana. Bapak saya ya karyawan, ibu saya pedagang. Kami 5 bersaudara dan saya anak yang nomor 5. Tertarik menjadi seorang bruder bagaimana awalnya? Untuk panggilan itu orang bilang ya misteri, tetapi misteri itu pasti ada tahap-tahapan yang dialami. Dalam tanda kutip, pengalaman ibu saya yang selalu hidup baik untuk orang lain, selalu berbagi. Ini sebuah panggilan yang lalu menginspirasi supaya kok saya juga bisa seperti itu. Dengan cara apa? Mengabdikan khusus menjadi seorang religius. Maka mulai masuklah di seminari. Jadi pertama dari istilahnya pengalaman, perjumpaan dari orang tua, masuk dalam diri, mendarah daging, lalu ingin masuk seminari. Hanya itu saja proses pertama dulu. Selanjutnya proses belajarnya bagaimana, Bruder? Lalu seminari saya masuk sebuah kongregasi. Dari kongregasi itu disekolahkan lagi, lalu ditugaskan di Cilincing pertama memang. Setelah dari Cilincing, ya desa itu ada 2 tahap, 2 sub. Di kongregasi dulu saya ditugaskan di situ, lalu ada sesuatu. Lalu saya dipermasalahkan, lalu disuruh dalam tanda kutip diusir, lalu saya ternyata punya emak baik. Bruder ikut saya saja kerja di tempat saya, lalu dibikin klinik. 1 tahun saya di situ, dipanggil lagi oleh pastor paroki Cilincing. Bruder baliklah ke Jakarta untuk bantu orang miskin. Saya jelas, aku di Bali sudah enak, hidup enak. Oh, itu enggak lah. Di Bali? Iya, saya di Bali dulu. Setelah ada kasus saya di Bali. Romo selalu nelpon saya, lalu datang ke Bali. Ya sudahlah, akhirnya saya jawab panggilan. Oke, saya balik ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan status dulu? Ngadeplah Monsinyur Suharyo, lalu beliau dengan Romo Paroki. Ya sudah, dikasih nama Bruder Petrus Partono PSS saja. Bruder Paroki Salib Suci, mengelola karya gereja Paroki Salib Suci, hidup untuk orang miskin Jakarta Paroki Salib Suci. Jadi dari sana dimulai dari babak baru, tahap kedua, panggilan sebagai Bruder PSS yang ada di Cilincing dari 2010 sampai sekarang. Lalu untuk bagaimana menghidupi brudernya? Ya hidup seperti biarawan yang sama, ya misa pagi, ya ibadah, pembaharuan kaul setiap tahun, karena Vincentian itu tidak ada kaul kekal, tapi kaul perdana 1 kali sampai mati. Maka 8 September kami selalu pembaharuan janji kaul di depan pastor gereja, institusi gereja, yaitu pastor untuk setia kepada gereja, kepada Yesus, kepada Allah, teristimewa kepada orang miskin. Dari tidak ada apa-apa pertama, ya 1 rumah kita berkarya, lalu sekarang boleh Atma Brata dalam tanda kutip diminta untuk menjadi pemimpin Atma Brata, karya sosial Paroki Salib Suci, dan sekarang ada beberapa karya di sana. Ya ada kliniknya 5.000, ya ada sekolah murahnya yang bayar 7.000, ada 3 sekolah, ada tambahan belajar anak SD, ada balai latihan kerja anak-anak umur 17 sampai 24, dan yang fenomenal adalah pelayanan lansia, karena punya 2 rumah lansia dan juga punya pelayanan lansia yang ada di rumah-rumah yang miskin, yang dikunjungi, dikumpulkan, dirawat, dan juga di dalam tanda kutip terus dipelihara dengan imannya juga. 2010 itu Atma Brata dimulai dalam tanda kutip memang tidak punya apa-apa sungguh. Betul-betul mulai dari awal, nol. Bahkan dalam tanda kutip motor pun nggak punya waktu itu. Saya masih naik jalan kaki, lalu naik sepeda, itu pun miliknya salah satu emak yang ada di Cilincing. Dari sana ya mulai mengumpulkan anak-anak, mulai mengajar anak-anak, lalu terbentuklah tanda kutip sekolah anak-anak di sekolah Empang dahulu. Sekolah Empang mulai jalan, lalu bikin yang ada di sekolah Kelapa II mulai jalan, ada di sekolah Bambu, sekolah Taman Bacaan. Tapi sambil jalan itu ada satu ibu-ibu pula bilang, Bruder, banyak sekali loh lansia miskin yang tinggal di rumah-rumah miskin, mbok ditangani. Ayo kalau mau tangani caranya bagaimana? Kita kirim nasi siang aja, Bruder, makan siang mau atau tidak? Boleh, kamu cari temanmu masak. Kalau ada yang masak, saya carikan yang dimasak, kita kirim ke rumah-rumah. Mulai ngirim ke rumah-rumah.
ada 2, ada 10, ada 15. Mulai ternyata banyak sekali lansia yang miskin. Nah, sekarang udah 200-an lebih lansia itu. Lalu ada kasus, ini ada lansia miskin gak punya rumah, 5 orang masuk rumah sakit, yang 2 punya, yang 3 gak punya. Pulang rumah sakit gimana? Ya harus ada rumah penampungan mereka. Mulailah berdoa kepada Allah, meminta supaya diberi rumah untuk orang miskin. Ternyata paginya doa di depan Santo Vincentius, siangnya ditelepon salah satu emak Kelapa Gading, lalu ngadep Bunda Maria, duitnya cukup beli rumah. Bisalah bangun rumah lansia pertama, lalu boleh menampung orang yang tidak punya keluarga itu. Nah, dari rumah lansia ini sekarang sudah ada 28 lansia tanpa keluarga yang tinggal di situ. Lalu perkembangan muncul, lalu banyak orang sakit, ya bikin klinik 5.000. Lalu yang terakhir juga ada balai latihan kerja tadi. Anak-anak umur 17, 24 tahun, lu kok nggak sekolah, putus sekolah, nggak ada pekerjaan. Lu ada volunteer Prancis yang datang, bikinlah balai latihan kerja ini untuk mendidik karakter mereka siap kerja, pribadi yang boleh bertumbuh, tahan banting, berkemampuan, berkemauan, siap untuk manusia yang bersumber daya kuat, sehingga siap untuk bekerja. Jadi masyarakat di Cilincing itu kaum marginal. Dari pembuangan sampah, dari nelayan, tukang becak, dari orang pinggir sungai yang tinggal di situ, pemulung. Jadi orang-orang yang memang orang kecil yang ada di bawah, yang hidup dalam tanda kutip kurang mendapat perhatian. Bahkan ada satu lokasi kampung sawah misalnya, itu gak ada RT RW waktu kita mulai. Baru ada RT RW pada zaman Bapak Ahok menjadi gubernur. Proses yang panjang, yang di pinggir sungai, KTP juga pada gak punya. Nah, dari betul-betul orang yang kecil, yang belum tersentuh atau kurang tersentuh, yang hidup untuk mendapatkan pelayanan Atma Brata ini. Di tengah-tengah perkampungan marginal bisa jadi oasis, bisa jadi tempat rumah mereka. Maka saya bilang pertama 2010 Domus Caricatis, rumah cinta kasih, rumah semua orang yang boleh hadir di sana. Tapi selama masih ada tempat, selama masih punya kemampuan, kita harus terus terbuka untuk banyak orang. Bagaimana sih respon dari mereka, seorang bruder Katolik di tengah-tengah kaum marginal? Pandangan mereka bagaimana? Pertama-tama tentu tidak mudah, karena harus ada pendekatan, relasi yang terus-menerus. Tapi kan kita itu tidak pernah membawa bendera Kristianitas, tapi bendera kemanusiaan, kasih. Maka menolong dulu mereka yang membutuhkan. Orang yang betul-betul miskin itu kalau sudah mulai kita tolong, orang lain yang punya kecurigaan pun lama-lama juga menjadi luntur. Contoh, kita mau bangun balai latihan kerja, ditutup, ditolak mentah-mentah. Ya tidak apa-apa, balai latihan yang mau dibangun ditutup, tapi masyarakat butuh apa? Lu jalannya masih becek, nguruk jalannya dulu, jalannya diuruk. Ini kok orang rumahnya jelek, roboh. Kita bangun rumah orang ini dulu. Lama-lama orang terima, proses pembangunan BLK boleh berjalan. Sedang 5 tahun sekarang, 1 tahun bisa misalnya 30 anak, bisa menyelamatkan banyak anak-anak putus sekolah. Maka setiap hambatan sesungguhnya adalah sebuah rahmat Allah yang diberikan kepada kita untuk terus berjuang semakin mengenal mereka. Dari sana Atma Brata boleh bertumbuh. Contoh yang kedua yang bagus, orang kalau mau bangun berbau Kristen itu kan berat toh. Kami mau bangun rumah lansia, itu baru punya rencana, sudah beli rumah mau bangun, warga itu bikin ngumpulin KTP, bikin tanda tangan. Pikiran saya, waduh mereka datang pasti menolak pembangunan. Ternyata tidak, Pak Bruder, kalau mau bangun rumah jompo boleh, tapi harus bikinkan jalan sampingnya dan bikinkan got saluran air. Baik, berarti malah mereka yang tanda tangan mendukung. Ini kan karena kedekatan relasi. Mereka tahu saya Pak Bruder Petrus itu ya Katolik, Kristen, tapi menjadi lebih dekat. Sudah menjadi bagian dari kaum marginal, bahkan dalam tanda kutip ya menjadi bagian yang betul-betul berbau bersama dengan mereka. Papa Fransiskus mengatakan harus berbau seperti dombanya atau gembala itu. Kami nggak hanya berbau, memang sangat berbau dengan mereka. Karya, saya bilang karya baik ini boleh dirasakan semakin banyak orang. Jangan karena perbedaan lalu kita bahkan menonjolkan keistimewaan kita, tapi keistimewaan kita harus mendorong kita untuk melakukan lebih dibanding yang lain dalam hidup ini.
sebetulnya dalam mengelola ini dananya dari mana saja? Tentu karya yang besar atau karya kecil atau karya apa saja membutuhkan yang disebut sebagai pendanaan, membutuhkan uang, itu penting sekali. Tapi saya selalu mengatakan jangan menjadi hambatan karena uang, karena kita punya Tuhan yang kaya raya, maka perlulah berdoa. Saya selalu mengumpamakan hidup itu seperti kembang. Kalau bunga atau kembang itu mekar. Ketika dia mekar, itu kumbang akan datang dengan sendirinya. Jadi bunga tidak pernah memimpikan kumbang. Atmabrata ini boleh mekar, dirasakan harumnya, dirasakan aromanya, dirasakan keindahannya, maka kumbang-kumbang itu akan datang menjadikan penyerbukan terjadi. Dana itu bagian dari seperti itu. Manusia itu kan punya Tuhan, yang kedua punya sarana. Ketika saya selesai berdoa pada Tuhan, punya HP sarana. Mulai WA beberapa orang yang dekat sama kita, saya sebut emak-emaknya Atmabrata. Mak, Atmabrata mau beli rumah, duitnya kurang, apa mak bisa bantu? Kalau dari 100 orang, 200 orang terkumpul, 3 minggu bisa beli rumah 3 miliar. Tidak punya uang, maka percaya. Orang percaya kepada Allah, hidup di dalam Tuhan, tentu akan dicukupkan. Maka kalau kita bersama dengan Tuhan, ya kerajaan surga itu ada bersama kita, ya dunia itu sudah ada pada kita. Betul, banyak orang ragu-ragu. Saya itu kemarin bilang juga dengan karyawan, dengan banyak renungan, saya bilang banyak orang terpusat dengan pintu yang tertutup. Orang lupa pintu yang tertutup itu belum tentu terkunci. Maka hidup kita jangan pernah mengatakan rezekiku tertutup, pintuku tertutup, hidupku tertutup. Benar tertutup tapi nggak terkunci. Bagaimana cara membuka pintu itu? Harus ada usaha. Seringkali sedikit usaha saja menghasilkan pintu itu terbuka. Maka berdoalah kepada Allah untuk membangun relasi dekat dengan Dia, untuk memberikan kekuatan pada hidup kita. Berusahalah untuk membuka pintu itu karena belum pintu terkunci. Kalau pintu itu terkunci berarti apa? Usaha lebih keras lagi. Tapi banyak orang kan lihat pintu tertutup sudah minder dulu, males dulu, nggak ada usaha. Maka saya bilang harus berdoa nomor 1, usaha itu nomor 2 harus terus dilakukan karena belum tentu pintu itu terkunci. Nah, Bruder di Yayasan Atmabrata, Bruder dibantu oleh siapa? Saya jelas sendiri, tetapi bersyukur kepada Allah bahwa cinta Allah itu selalu mengalir. Selalu ada 2 frater yang top ada di Atmabrata dari CMF. Lalu ada suster yang kadang mau kalau kekal titip di Atmabrata sebulan 2 bulan ada. Lalu juga ada volunteer, ada karyawan. Jadi kami punya 35 dengan volunteer itu 35 orang yang membantu karya dari Atmabrata ini. Bruder, saya pernah berkunjung ke daerah Cilincing ya. Tidak jauh dari tempat Bruder juga ada suster. Betul, itu dari suster dari kongregasi. Ada suster Alma, ada suster Putri Kasih juga ada. Jadi kami memang bersinergi untuk berkarya orang kecil di Cilincing. Jadi saya suster Putri Kasih itu kan sama-sama Vincenzian. Jadi pengikut Santo Vincentius. Memang kami harus selalu terjun ke bawah. Bahkan Vincentius kan mengatakan, kormu itu tangisan anak-anak, kapelmu itu adalah jalan-jalan. Maka kami harus selalu jalan-jalan. Jadi kami itu ya artis yang selalu keliling dari rumah ke rumah, dari gang ke gang, dari warga satu ke warga yang lain, karena itu memang tuntutan kita. Karena kami itu kan bukan biara dalam tanda kutip religius biara, tapi karya kerasulan, karya apostolik gereja yang harus dalam tanda kutip bersentuhan langsung dengan orang miskin. Termasuk suster sama kami terus bersinergi untuk itu. Jadi kita bersinergi bukan hanya dalam kerja, dalam banyak aspek kami terus bekerja sama untuk dalam tanda kutip kerajaan Allah dihadirkan di Cilincing, Warakas, dan dalam tanda kutip ya Jakarta ini. Tentu membantu sangat dibutuhkan. Membantu apa saja boleh. Nah, karya-karya ini membutuhkan dukungan dari banyak orang. Semakin banyak dukungan, semakin banyak yang boleh dikerjakan. Tentu dukungan sangat dibutuhkan dan Keuskupan Agung Jakarta sangat mendukung karya-karya seperti ini. Karena jujur, yang mau konsisten untuk orang miskin sekali itu ya Vincenzian kami ini toh. Supaya tidak memperbudak kami, maka rekening Atmabrata pun pakai nama PGDP Paroki Salib Suci Keuskupan Agung Jakarta. Apa sih harapan dari Bruder? Harapan saya hanya satu, karya ini tetap bertumbuh, tetap terus ada
ada tidak ada, saya harus terus ada. Maka doakan juga bahwa karya ini juga tidak hanya di Jakarta bisa. Karya ini semoga boleh berkembang. Jadi semakin banyak orang yang membantu, semakin berkembang, menolong semakin banyak. Kita itu dijaga oleh Allah. Hiduplah di dalam Tuhan, Tuhan pasti menjaga kita. Apa sih Bruder bisa refleksikan hingga saat ini? Jadi refleksi kaul itu atau penyerahan kepada Allah dalam pembentukan hidup bakti kepada Allah tentu sekarang menjadi semakin nyata. Semakin melepaskan keterikatan-keterikatan untuk kebaikan orang lain. Ternyata kaul-kaul saya yang saya hidupi, yang nanti tanggal 8 September saya baharui itu semakin memerdekakan saya. Refleksi panggilan saya adalah semakin mencintai panggilan ini, hidup saya menjadi semakin berarti. Karena 4 yang tadi saya katakan, memuliakan Allah, membahagiakan banyak orang, menyelamatkan jiwa-jiwa, dan menguduskan kami, menguduskan hidup kita. Lalu panggilan dihayati sungguh dengan cara seperti itu, saya yakin gereja bertumbuh di dalam hati orang miskin. Gereja yang bermisi untuk orang miskin, bermisi untuk orang kecil akan tetap terus ada selama panggilan itu mau dihidupi